Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal SBMPTN Fisika tahun 2016 tentang kinematika. Soalnya adalah sebuah bola ditembakkan dari tanah ke udara pada ketinggian 9,1, kecepatan pada sumbu X-nya 7,6 dan pada sumbu Y 6,1. Jika G-nya 9,8, tentukan ketinggian maksimum ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan supaya memudahkan kita mengerjakan soal fisika adalah menuliskan parameter-parameter yang diketahui ya. Kita tulis ulang saja apa saja yang diketahui ya. Y 9,1 pada saat Y sekian, Vx-nya sekian, Vy-nya 6,1, G-nya 9,8. Berikutnya kita tulis apa yang ditanyakan. Nah, ditanyakan adalah Y-max ya. Perlu diketahui bahwa Y-max sama saja dengan Hmax ya, cuma beda penulisannya ya, tapi jangan bingung. Langkah kedua, kita harus membuat skema. Ya, untuk kasus ini kita harus buat skema supaya memudahkan kita memahami soal. Oke, kita buat skema. Ini untuk gerak parabola ya. Nah, kita buat analisis sedikit di sini. Ini kan kecepatan awal ya. Nah, maka kalau ini misalkan theta, maka kalau saya proyeksikan pada sumbu X jadi V0X ya. Kalau saya proyeksikan pada sumbu Y menjadi V0Y ya. Maka berapakah besar V0X? V0 itu kecepatan ya, di mana dia berhimpitan dengan theta. Kalau berhimpitan maka cos ya. Maka V0X V0 cos theta. V0Y adalah V0 sin theta. Kenapa? Karena ini ya, berhadapan langsung dengan sudut theta. Untuk rumus ini kita gunakan sin ya untuk trigonometri. Berikutnya kita coba membuat sketsa soalnya ya. Y 9,1 kira-kira kita coba ya. Kira-kira Y misalkan ya, kira-kira di sini ya. Ini 9,1 ya. Pada saat ini kita ketahui Vx ataupun Vy. Yang ditanyakan malah di sini, Y-max-nya berapa? Nah, kira-kira begini soalnya ya, kira-kira seperti ini. Maka langkah berikutnya adalah kita membuat analisis seperti apa soalnya akan kita kerjakan. Kira-kira seperti itu. Nah, kita analisis. Kita mulai dari pertanyaannya. Y-max ya. Y-max di sini. Maka persamaan Y-max untuk gerak parabola adalah ini ya. Y sama dengan setengah V0 kuadrat sin kuadrat theta per G. Dari persamaan ini, kira-kira besaran apa yang tidak kita ketahui? Ini ya. V0 kuadrat sin kuadrat theta. Ini yang belum kita ketahui. G-nya sudah ada 9,8 ya. Berarti kita cukup mencari V0 kuadrat sin kuadrat theta. Nah, agak berat karena V0 dan theta. Tapi kita coba lihat. Ternyata ya, V0 kuadrat sin kuadrat theta ini saya bisa mungkin modifikasi V0-nya ya. Ini saya kuadratkan V0 kuadrat ruas kiri ruas kanan dikuadratkan. Maka hasilnya nih, V0Y kuadrat sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta. Ini kan sama dengan ini ya, sama. Artinya apa? Cukup kita mencari V0Y kuadrat. Karena dia sama dengan ini, setelah kita mengetahui V0Y kuadrat, kita bisa mencari Y-max. Jelas ya? Oke, berikutnya saya ingin ingatkan untuk gerak parabola. Nah, hati-hati untuk gerak parabola ini harus diingat baik-baik. Kecepatan pada sumbu X adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Kecepatan dalam arah sumbu Y GLB ya. Gerak lurus berubah beraturan. Oke, kita lanjut ke perhitungan ya. Nah, perhitungan sebelum kita mulai, kita tulis dulu persamaan untuk GLB ya. Ini persamaan umum ya. Vx V0 kali V0 X sama ya. Jadi artinya dimanapun kapanpun kecepatan pada sumbu X sama. X atau jarak tempuh pada sumbu X ada V0X kali T ya. Tinggal dikali dengan T. Bagaimana dengan GLBB? Nah, ini GLBB saya tulis dulu persamaan umumnya ya. Vy sama dengan V0Y plus AT. Nah, khusus kasus gerak parabola ya. Untuk gerak parabola ya. Ini kira-kira arah kecepatannya ke atas ya. Vy maupun V0 ya. Kita buat kesepakatan arah ke atas itu kita kasih tanda positif ya. Maka untuk percepatan ya, kasus kita untuk gerak parabola itu adalah apa? G itu sendiri, percepatan gravitasnya ya.
arahnya kemana? Selalu ke pusat bumi, ya. Selalu ke bawah. Artinya kita kasih tanda negatif. Karena dia berlawanan arah dengan VY dan dia ke bawah. Ya, tadi kita VY itu kesepakatannya positif. Maka plus A berubah menjadi min G, ya. Nah, inilah modifikasi dari persamaan umum GLBB untuk gerak parabola. Oke. Berikutnya, ini persamaan ketinggian untuk GLBB secara umum begini, ya. Lagi-lagi karena kasusnya gerak parabola, A-nya diganti G dan plusnya jadi negatif. Sama dengan analisis sebelumnya, ya. Jadi Y sama dengan V0 Y kali T min setengah GT kuadrat. Oke. Nah, pertanyaannya kan tadi Y mak. Atau yang mau kita cari apa? Yang mau kita cari adalah V0 Y kuadrat. Nah, ini V0 Y ini kan ada di sini. Berarti kita analisis cukup menggunakan GLBB. GLBB-nya tidak kita pakai untuk kasus ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin ingatkan lagi, ini besaran-besaran yang tadi kita ketahui Y, Vx, Vy, dan G. Ya. Nah, karena kita mau mencari V0Y, kira-kira kayaknya dari sini ya, dari persamaan ini. Nah, ini dari persamaan ini, V0Y belum ketahuan. Nah, ini yang kita cari. Maka selain V0Y harus kita ketahui nilainya. Oke, kita cari Y. Y ada nggak? Udah ada di sini. T, nah T ada nggak di sini? Nggak ada. Tapi kita lihat ini ya. Ternyata kita bisa mencari T dari sini ya. Lihat, G-nya sudah ada. V0Y nanti bisa kita masukkan ke persamaan ini. V-nya sudah ada ya. G-nya sudah ada, ini T kuadrat. Maka kita modifikasi persamaan ini ya, menjadi persamaan T. Supaya nanti kita bisa substitusikan ke persamaan yang kedua. Nah, maka saya tulis di sini persamaan T ya. GT-nya saya pindah ruas ke kiri menjadi plus GT. VY-nya saya pindah ruas ke kanan jadi min VY ya. Terus G-nya di sini saya pindah ruas ke kanan jadi per G ya. Jadi T sama dengan V0Y min VY per G ya. Sangat jelas. Nah, dari persamaan T ini saya substitusikan ke sini. Sehingga nanti kita menemukan T lagi ya, besaran lain yang kita ketahui yang sudah diberitahu di soal. Nah, maka saya tulis ulang persamaan ini Y sama dengan V0Y kali T. T-nya saya ganti ini maka jadinya begini ya. Terus min setengah GT kuadrat. Nah, T kuadratnya ini ya. Saya rubah semua nilai T dengan ini. Nah, sekarang ini saya kali ini V0Y kuadrat per G ya. Ini kali ini min V0Y Vy ya per G. Oke, selanjutnya ini saya kuadratkan ya. Ya, ini V0 Y kuadrat min 2 V0Y Vy min Vy kali min Vy atau hasilnya plus Vy kuadrat. Terus G-nya dikuadrat jadi G kuadrat ya. Ini kalau bingung, ini persamaan matematikanya untuk kasus ini misal A min B kuadrat ya. Maka hasilnya A kuadrat min 2AB plus B kuadrat ya. Oke, sekarang ini saya kalikan ya setengah G dengan yang ada di dalam kurung. Ya, ini hasilnya ya. Jadi setengah G dikali V0Y kuadrat per G kuadrat. Nah, G per G kuadrat, sisanya per G ya. Jadi ini G per G kuadrat, ya, ini coret jadi seper G. Ya, maka sisanya cuma G ya di sini. Sisanya cuma G. Terus berikutnya, setengah G min setengah G kali min 2 V0Y Vy per G kuadrat. Nah, min kali min plus, ya hasilnya plus ini, ya. Plus, terus kemudian setengah sama 2 habis ya. Coret 2, ya. Jadi sisanya V0Y per Y. G per G kuadrat sama dengan sebelumnya, sisanya G ya. Oke. Sudah berikutnya, min setengah G kali plus Vy kuadrat per G kuadrat ya. Yang dirubah atau yang berubah cuma G ya. Di sini G per G kuadrat jadi seper G ya. Jadi min kali plus min ya. Min
setengah VY kuadrat per G. Oke. Selanjutnya apa yang kita lakukan adalah kita bisa membuat penyederhanaan. Pertama ini, min V0Y VY per G sama plus V0Y VY per G. Ini kan habis ya, habis, saling menghabiskan. Selanjutnya, nah ini, V0Y kuadrat per G min setengah V0Y kuadrat per G. Nah ini hasilnya berapa? Ibarat kata gini ya, saya anggap ini sebagai misalkan A ya. V0Y kuadrat per G itu A. Berarti ini kan hasilnya A min setengah A ya. A kurangi setengah A, ya setengah A ya. Maka hasilnya ini setengah A. A-nya saya ubah lagi dengan V0Y kuadrat per G. Hasilnya ini ya. Terus yang ini ya bisa disederhanakan lagi, tulis ulang ke sini ya. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita rubah posisinya ya. Saya rubah posisi ini min setengah VY kuadrat per 2G, saya pindah ke ruas kiri ya. Artinya menjadi Y plus setengah sekian. Nah, ini hasilnya ini ya. Oke, jelas ya. Nah, berikutnya 2G ini saya pindah ruas ke kanan ya. Maka tadinya penyebut jadi pembilang ya. 2G kali sekian. Nah, ini saya kali 2G kali Y, 2GY, 2G kali ini ya. G-nya hilang ya. G per G habis atau 1. Maka 2 juga hilang. Tinggal VY kuadrat ya. Nih, tinggal ini. Oke, jadi V0Y kuadrat adalah 2GY plus Y kuadrat. Lihat. G sudah ada di soal. Y sudah ada ya. VY sudah ada. Oke. Maka sekarang kita tinggal substitusi nilai Y, VY, dan G. Ya. Kita panggil lagi persamaan YMA ya. Kita tulis dulu. Mohon maaf, maksudnya kita cari V0Y kuadratnya ya. Nah, V0Y kuadrat adalah 2GY ya. Kita masukkan G-nya 9,8, Y-nya 9,1 ya. VY-nya 6,1 tadi ya. Dikuadratin. Hasilnya 178,36 plus 37,21. Ini dijumlahkan hasilnya. V0Y kuadrat adalah 215,57 meter per karena kuadrat ya, meter kuadrat per S kuadrat ya. Nah, ini V0Y kuadrat ya. Nah, sekarang kita panggil lagi maksudnya ini kan V0Y kuadrat sama aja dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta ya. 215 maksudnya. 215,57 ya. Maka sekarang karena V0 kuadrat sin kuadrat theta sudah ketahuan, maka kita panggil lagi persamaan YMAX ya. Nah, YMAX tadi kan ini rumusnya sudah dituliskan. Tinggal ini diganti sama ini ya. G diganti 3,9,8. Nah, kita akan memperoleh ini dibagi ini dikali setengah hasilnya 10,99 meter. Kita lihat. YMAX di sini hasilnya 10,99 meter. Apakah di pilihan jawabannya ada? Oh, ternyata ada ya. Kita jawabannya adalah D ya. Karena mendekati 11 ya. 10,99 sama aja dengan 11 meter. Jadi inilah jawaban dari soal ini. Oke, mungkin itu saja soal untuk kali ini. Jangan lupa dipantengin terus. Berikutnya kita akan upload lagi soal dan pembahasan fisika ya, terutama yang SBMPTN. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.